Halo Sempakers, selamat datang dan selamat bergabung di Sempak Film. Di episode kali ini, Sempak Film bakal mereview alur sebuah film yang dirilis tahun 2023 yang dibintangi oleh Donnie Yen dan akrab dipanggil Ip Man atau Manusia Ip. Beliau adalah seorang pendekar sakti mandraguna dari kelompok pengemis sekaligus petualang yang berusaha membersihkan namanya atas tuduhan pembunuhan yang ia lakukan. Dan tentunya, usaha tersebut dibarengi dengan segala aksi dan ilmu kanuragan tak terkecuali ajian Guntur Saketi karya Sempak Baplang. So, tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan. Inilah Sakra. Di awal film, Sempakers diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang menemukan bayi di depan rumahnya. Merasa kasihan, mereka mengambil dan merawat bayi tersebut layaknya Malika, si kecap Bango, dan diberi nama Xiao Feng. Seiring berjalannya waktu, Feng tumbuh menjadi pria tampan berwibawa. Dan disinilah Xiao Feng dibawa ke kuil Shaolin untuk belajar seni bela diri, hingga akhirnya Feng menjadi pendekar sakti mandraguna yang suka membantu klan pengemis tempat ia dibesarkan. Suatu ketika, Feng berhasil melumpuhkan aksi perampokan yang terjadi di Kaipang. Dari aksi tersebut, Ma Dayuan selaku wakil kepala suku mengangkat Feng sebagai kepala suku Kaipang. Di sisi lain, Sempakers diperlihatkan dengan seorang biksu singgah di warung makan bersama cecunguknya yang membawa seorang pemuda bernama Du Yuan Du di dalam sangkar, bukan di dalam kolam, untuk dijadikan persembahan di makam Gusu Murongbo. Di sana terlihat Feng asik ngopi-ngopi masih, menunggu kedatangan si biksu untuk membebaskan pemuda tersebut. Feng memberikan tawaran pada biksu untuk membayar semua makanan yang mereka santap dengan catatan pemuda tersebut dibebaskan. Namun ternyata biksu menolak tawaran tersebut dan menyuruh semua cecunguknya menyerang Xiao Feng. Melihat penampilan cecunguknya tidak memuaskan, si biksu mulai beraksi dengan penampilan epiknya. Namun hal itu terasa sia-sia di mata Feng. Ya, selesai berurusan dengan biksu, Feng kembali ke Kaipang bersama rekan-rekannya. Bukannya mendapat sambutan hangat, Feng malah dituduh membunuh wakil ketua Kaipang oleh istrinya bernama Kang Min yang mengaku melihat Feng ketika membunuh suaminya. Para tetua Kaipang ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya dengan fitnah tersebut. Kang Min juga melayangkan sepucuk surat yang ditulis suaminya untuk mengungkap jati diri Feng sesungguhnya. Feng berasal dari bangsa Khitan, musuh bebuyutan bangsa Song atau suku Kaipang. Feng pun dihukum untuk bertarung melawan para tetua Kaipang. Merasa kasihan melawan rekan seperjuangannya, Feng memutuskan untuk menusukkan belati di tubuhnya sendiri dan mengundurkan diri dari ketua Kaipang. Feng juga berjanji akan mengungkap kebenaran dari tuduhan tersebut. Dari kejauhan terlihat Murongfu ikut menyaksikan peristiwa tersebut bersama pelayannya bernama Azu. Kemudian Murongfu menyuruh Azu untuk mencuri kitab di kuil Shaolin. Sementara Xiao Feng yang sudah dikeluarkan dari suku Kaipang pergi menemui orang tuanya untuk menanyakan asal-muasal dirinya. Dan tiba-tiba tak lama berselang, dua orang Kaipang melihat kejadian tersebut dan sontak mereka menuduh Feng telah membunuh kedua orang tua angkatnya. Setelah mengubur orang tua angkatnya, di malam hari, Feng menemui guru Xuan di kuil Shaolin untuk memperjelas asal-usulnya, namun ternyata sang guru sudah tidak bernyawa. Di saat bersamaan, ada murid Shaolin yang melihat kejadian tersebut dan menuduh Feng sebagai pelakunya. Mendengar lonceng tanda bahaya,
Feng bergegas dari dalam kuil dan tanpa diduga Feng menangkap murid Shaolin yang melihatnya tadi sedang mencuri kitab tenaga dalam milik Shaolin yang telah lama hilang. Para murid Shaolin pun mengetahui keberadaan Feng. Salah satu dari mereka mengatakan pernah melihat Feng membunuh orang tuanya hingga tuduhan akan pengkhianatan tersebut semakin kuat. Dan tiba-tiba Feng diserang salah seorang dari murid Shaolin tersebut menggunakan jurus tapak besi. Dan ternyata si pencuri kitab tadi adalah Azu, seorang perempuan suruhan Murongfu. Melihat kondisi Azu yang sekarat, Feng langsung membawa Azu kabur dari kuil Shaolin. Tiba di sebuah gubuk, Feng mengelorkan tenaga endogen sebagai pengobatan sementara pada Azu yang terkena pukulan tapak besi. Esok harinya, Feng membawa Azu menemui tabib untuk mengobati lukanya. Di perjalanan, Feng menanyakan tujuan Azu mencuri kitab Shaolin. Disinilah Azu mengatakan kalau ia disuruh majikannya bernama Murongfu dengan iming-iming akan diberitahu keberadaan orang tuanya. Mendengar itu, Feng juga ikut bercerita kalau ia akan pergi ke sebuah daerah bernama Yanmenkuan untuk mengetahui apakah ia berasal dari bangsa Khitan atau bangsa Son. Tiba di kediaman tabib, Feng dihalang oleh para pendekar Kaipang untuk membunuhnya. Namun, Feng mengatakan kalau ia hanya mengantar Azu berobat di tabib Su. Si tabib yang sudah terhasut info pengkhianatan Feng bersedia mengobati Azu dengan syarat Feng harus buy one dengan para pendekar Kaipang. Tak mundur dengan syarat tersebut, Feng langsung melayani mereka. Di tengah pertarungan, Feng yang terluka parah diselamatkan orang tak dikenal dan mengobati Feng hingga sembuh. Sebelum pergi, orang tak dikenal tersebut mengatakan kalau orang tua Xiao Feng sesungguhnya bernama Xiao Yuanshan. Secara bersamaan, tabib Su menepati janjinya dan mengobati Azu. Namun, Azu harus tinggal di rumah tabib untuk memancing Feng kembali menyelamatkannya. Di sisi lain, terlihat Murongfu keturunan kerajaan Yan yang ternyata beliau adalah dalang dari semua fitnah yang dituduhkan pada Xiao Feng untuk menghancurkan bangsa Son dan membangkitkan kembali kerajaan Yan. Azu yang sudah sembuh total mencari cara untuk keluar dari rumah tabib dengan berpura-pura terluka dan menyamar menjadi tabib Su. Ia juga menyuruh semua pendekar Kaipang untuk mengejar Azu yang telah kabur. Setelah penyamarannya berhasil, Azu kembali membunuh tabib Su dan membakar semua ramuan milik tabib lalu pergi meninggalkan rumah si tabib. Feng yang sudah sembuh total kembali ke rumah tabib untuk menyelamatkan Azu. Dan tiba-tiba muncullah Murongfu dan mengajak Feng untuk gabung bersamanya menghancurkan Kaipang. Namun, Feng menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Murongfu tidak marah dengan tolakan tersebut. Malah ia memberitahu tujuan kedatangan Feng hanya untuk mencari Azu. Tanpa pikir panjang, Feng langsung mengikuti Murongfu untuk menemui Azu. Di tengah perjalanan, Feng melihat sekelompok bangsa Son yang sedang ditindas dan langsung menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan bangsa Song, Feng bertemu kembali dengan Azu di Bukit Yanmen. Di bukit inilah Feng dan Azu berjanji setelah mengungkap jati diri mereka masing-masing, mereka akan hidup bersama dan meninggalkan semua hiruk-pikuk dunia persilatan. Lanjut di petualangan pencarian jati diri, Azu menyamar menjadi Kang Min dan menemui Bai Shijing untuk menggali info pembunuh orang tua Xiao Feng. Dan ternyata Bai Shijing telah mengetahui penyamaran tersebut dan langsung memfitnah Duan Shenchun sebagai orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan orang tua Xiao Feng dan sekarang ia berada di Qinghu. Selepas mengantongi info tersebut, pergilah Azu bersama Feng di Qinghu untuk menemui Duan Shenchun.
Setibanya di sana, mereka melihat seorang wanita sedang berusaha mencegah anaknya yang bernama Azi untuk membunuh ayahnya sendiri karena kesal ditinggal sejak kecil. Azi melempar kalung pemberian ayahnya dan jatuh di depan Azu. Setelah itu, ia kembali menyerang ayahnya. Sontak Xiao Feng menangkap serangan tersebut dengan menggunakan bambu yang ada di tangannya. Ayah Azi pun berterima kasih pada Feng dan memperkenalkan diri kalau ia bernama Duan Shenchun. Disinilah Feng menyadari kalau ternyata orang yang mereka cari sudah di depannya. Feng pun meminta Duan Shenchun untuk bertemu dengannya nanti malam. Di sisi lain, Azu yang berniat mengembalikan kalung Azi sempat mendengar percakapan Duan Shenchun bersama istrinya di balik pintu. Kalau ternyata selain Azi masih ada satu putri mereka yang diberikan pada orang lain sejak kecil dan memiliki kalung yang sama persis dengan kalung Azi. Dan si kecil tersebut tidak lain adalah Azu sendiri. Di tengah percakapan Duan Shenchun bersama istrinya, tiba-tiba muncul Azi dan menyerang ayahnya. Setelah Azi keluar dari rumah, Azu ketahuan kalau ia berada di balik pintu. Azu yang sudah mengetahui semuanya mengatakan kalau ia hanya mengembalikan kalung Azi. Ia juga mengatakan kalau putri mereka mencintai mereka berdua. Malam pertemuan Duan Shenchun dan Xiao Feng pun tiba. Namun, sebelumnya Azu datang menemui Xiao Feng dan mengatakan kalau ia sangat bahagia bisa bersama Feng. Di sisi lain juga, Azu bersedih karena Feng akan membunuh ayahnya. Pertemuan kedua pendekar pun terjadi. Duan Shenchun sempat meminta maaf pada Xiao Feng untuk melupakan semua kesalahan di masa lalunya karena ia ingin memulai lembaran baru bersama putrinya. Feng yang tidak terima dengan kata maaf tersebut langsung menghabisi Duan Shenchun menggunakan jurus 18 tapak naganya. Setelah jatuh ke sungai, barulah Feng tersadar kalau ternyata orang yang ia habisi itu bukanlah Duan Shenchun melainkan Azu yang menyamar karena tidak rela ayahnya Duan Shenchun mati. Azu pun tewas di tangan Xiao Feng sendiri. Setelah kematian Azu, Duan Shenchun memberitahu Feng kalau ia tidak pernah menyerang desa dan membunuh orang tua Feng. Mendengar keterangan tersebut, barulah Feng tersadar kalau ternyata Bai Sijing dan Kang Ming dalam dibalik semua ini. Mereka berdua telah dihasut Murongfu untuk membuat kekacauan di suku Kaipan dengan iming-iming kekuasaan. Di saat bersamaan, Azi menangkap Kang Min. Disinilah Kang Min mengakui kalau ia adalah orang yang membunuh wakil ketua Madayuan. Dan dia jugalah dalang di balik fitnah Xiao Feng. Hal ini ia lakukan karena ingin balas dendam kepada suku Kaipang yang telah menculiknya sejak kecil. Merasa kesal dengan kata-kata Kang Min, Azi langsung melempari wajah Kang Min dengan bubuk beracun. Tak lama berselang, Murongfu datang bersama pasukannya. Bai Sijing sempat meminta bantuan kepada Murongfu untuk menghabisi Feng. Namun takdir berkata lain. Ia dan Kang Min malah dihabisi pasukan Murongfu. Setelah menghabisi Bai Sijing dan Kang Min, Murongfu kembali menyerang Xiao Feng dan Azi. Jual beli serangan pun dimulai. Di tengah ganasnya timbal balik serangan, Xiao Feng melihat mayat para tetua Kaipang yang digantung akibat melawan perintah Murongfu. Melihat kejadian ini, naluri Feng untuk menghabisi Murongfu makin berkobar. Setelah acara pencucian nama selesai, orang-orang Kaipang berdatangan dan menyadari kalau ternyata Xiao Feng selama ini hanyalah korban fitnah. Kemudian, Xiao Feng pergi ke makam Azu di luar tembok besar dan memutuskan untuk menjadi penggembala sapi dan pensiun dari hiruk pikuk dunia persilatan. Di sisi lain, Murongfu yang sekarat datang diselamatkan oleh ayahnya bernama Murongbo yang telah menghilang selama 30 tahun. Sementara di Bukit Yuanmen, Sempakers diperlihatkan dengan sesosok ayah dari Xiao Feng yaitu Xiao Yuanshan sedang mengenang peristiwa 30 tahun lalu, di mana ia diserang pasukan Murongbo dan menewaskan istrinya. Sementara anaknya Xiao Feng ditinggalkan di tepi jurang. Di
Di sini juga Sempakers akan diberitahu kalau ternyata pembunuh orang tua angkat Xiao Feng dan biksu Shaolin adalah Xiao Yuanshan, ayah dari Xiao Feng sendiri. Tiba-tiba Mulongbo hadir di belakang Xiao Yuanshan, mereka pun saling berhadapan dan subscribe, komen, like, colok jarimu itu di bel-belnya Sempak biar tidak ketinggalan dengan segala macam rupa, bentuk, dan gaya video dari Sempak Film. Tamat. Segitu aja, sampai ketemu di cerita selanjutnya dan thanks colokanmu Sempak.